Anda sudah neraka dunia masih di akhirat neraka lagi. Itu cara cuci tangan. Oh, Bu Wali Kota. Oh, saya kira Bapak ngambek. Baik, Mas, bisa maju ke depan ke sini ya. Sebutkan nama, dari mana, dan bentuk pertanyaannya apa. Silakan ke sebelah kanan, nanti ada mic di MC. Nah, di situ saja. Nggih, di situ. Nama, dari mana? Halo. Oke. Cek. Siap. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Sebenarnya itu sih apa ada kaitannya juga tadi yang diceritakan kayak rombongan Nabi kan yang masuk surga sama Nabi itu loh. Nah juga saya juga punya ada pertanyaan yang agak out of topic sih dari Isra Mi'raj. Cuma cukup mengganjal di hati saya kayak sama teman-teman saya. Kayak jadi pertanyaannya itu seperti yang kita ketahui setelah hari kiamat kan ada perhitungan amal tuh. Dan perbuatan. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana metode administrasinya. Jadi kayak lanjut ya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bikin grade kehabiban saya turun ini. Sorry. Jadi kan gimana administrasinya? Apakah dibagi per loket per umat Nabi gitu? Jadi kayak ada 25 loket gitu, mungkin per umat gitu. Terus kalau emang dibagi per loket gitu kan berarti kayak ngantri ya? Banyak tuh. Jadi dari kehidupan pertama sampai sekarang kan, sekarang pun belum habis kan berarti miliaran orang bahkan triliunan. Nah itu saya sampai mikir, apakah nanti di akhirat itu ada kayak kehidupan lagi gitu sambil menunggu antrian gitu. Jadi kayak ibaratnya Kayak antri minyak goreng kan Mas ya? Iya. Jadi kalau misalnya di dunia kan kita menunggu mati. Mungkin kalau di situ menunggu antrian amal perbuatan timbangan amal perbuatan kayak gitu. Jadi itu sih pertanyaannya. Itu gimana? Dan sudah lama-lama ngantri masuk neraka lagi. Makanya itu agak repot. Baik, Beb, karena dia sudah bertanya, kita kasih souvenir kaos, Beb ya. Monggo. Silakan. Baik, to the point, Beb. Bagaimana administrasi serta nanti prosedur ketika yaumul hisab? Oke. Nah, tadi kan saya sudah ngendorse. Ya. Nah, sekarang saatnya biar imbang, biar nggak usah ada amplop di antara kita. Saatnya saya ngeritik sekarang. Ya, baik. Jadi gini, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika mau ke Yaman itu menemui Nabi, minta saran dari Nabi apa yang harus dilakukan di Yaman untuk dakwah. Salah satunya kata Nabi, yassir wala tu'assir. Dakwah itu yang pertama gembirakanlah, jangan takut-takuti orang. Maka kalau ada ustadz yang kerjanya nakut-nakuti Anda berhak menolak dia, menolak mendengarkan dia atas nama Nabi Muhammad. Karena kata Nabi Muhammad, dakwah itu harus menggembirakan, bukan menakut-nakuti. Membahagiakan, bukan menyedihkan. Iya, Anda sudah sedih gitu masih neraka. Hutang banyak, nggak punya uang gitu. Makanya. Jomblo lagi itu. Iya, makanya Anda sudah neraka dunia masih di akhirat neraka lagi. Akhirnya Anda masuk neraka karena Anda akhirnya bunuh diri setelah masuk neraka. Nah, yang kedua kata Nabi, persatukan, jangan cerai-beraikan. Maka kalau ada tokoh agama yang pidatonya mencerai-beraikan, mengajarkan orang benci sana benci sini, itu Anda berhak untuk tidak mendengarkannya atas nama Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, yassir wala tu'assir. Permudah, jangan persulit. Kenapa? Karena memang agama itu mempermudah hal-hal yang sulit. Makanya Anda berhak tidak ikut kepada orang-orang yang memperribet agama. Agama itu mempermudah.
Nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Nggak bisa berbaring, pakai hati sholatnya. Nggak bisa pakai hati, sholati bareng-bareng. Sholati bareng-bareng. Sudah mati berarti Beb ya? Udah mati. Jadi karakter utama agama itu adalah mempermudah, tidak mempersulit. Nah sebaliknya, karakter utama birokrasi itu mempersulit sesuatu yang mudah. Nah, karena itu birokrat yang ahli surga itu dia yang selalu mempermudah urusan keluarganya. Statement yang terakhir ini saya kira khusus kepada kepala dinas sosial. Nah, dan tampaknya birokrat-birokrat di Kota Mojokerto ini masuk surga. Masuk surga, amin. Jadi itu cara cuci tangan. Nah, bagaimana kemudian advokasi masuk surga dan tidak masuk surga di surga itu gampang. Bayangin, Fir'aun itu tidak bisa memprediksi bahwa gini, Fir'aun itu yang sangat kuat bisa dihabisi oleh air, sedangkan Musa yang sangat lemah saat bayi ditaruh di air, dia selamat. Musa itu ngelempar kayunya doang, ngelempar tongkatnya doang, pecah itu. Kemudian Nabi Musa kira pada tongkatnya. Akhirnya dicoba lagi setelah selamat dari Fir'aun, ternyata tenggelam. Tenggelam. Ternyata Allah loh, bukan pada tongkatnya kekuatannya. Nah, waduh, kayaknya apa? Oh, Bu Wali Kota. Oh, saya kira Bapak ngambek. Pengumuman yang terakhir ini bukan bagian daripada tanggung jawab panitia gitu ya. Tafadhol Beb, lanjut. Nah, oke. Tapi ini insya Allah udah tersesat semua, jadi tahulah ke dagjok gitu. Yeah. Nah, jadi Allah punya mekanismenya sendiri. Cuman yang menarik adalah soal menunggu tadi. Menunggu itu sesuatu yang paling gak enak. Apalagi menunggu jawaban dari dia gitu ya. Nah, nisful azab kata orang Arab, separuh dari azab itu adalah menunggu. Nah, apalagi Anda coba, Anda lagi menunggu chat dari ayang Anda dan tulisannya sudah mengetik gitu. Ya, masih mengetik ya. Gak keluar tuh, Anda tahu. Apalagi kalau dia udah ngomong dulu, sayang ada yang mau aku sampein. Terus mengetik, mengetik terus, mengetik. Itu sambil ditungguin gitu ya. Nah, menunggu itu adalah siksa bagi orang yang pahala dan dosanya itu 50-50 nanti di akhirat. Emang ada Beb yang nanti ketika dihisab amalnya dan dosanya sama itu? Iya, jadi kalau amal dan dosanya sama, Anda gak harus extra time di dunia gitu. Tepatnya di mana Beb ini? Nah, itu yang dibahas dalam surat Al-A'raf. Yeah. Dalam surat Al-A'raf itu dibahas tentang Ashabul A'raf. Makanya Anda itu baca Quran. Anda baca Quran Ramadan doang. Dan saya sarankan ketika Anda membaca Al-Quran, lebih baik tidak membaca terjemahannya daripada baca terjemahan untuk mengetahui maknanya. Karena terjemahan itu seringkali menyesatkan. Karena terjemahan itu seringkali menyesatkan. Tersesat kalau baca terjemahan. Apalagi sekarang Quran yang maknanya sudah di framing oleh pembikin Qurannya.
Jadi terjemahannya sesuai dia, hadisnya sesuai dia, Yang dia inginkan. asbabun nuzulnya, sehingga itu bukan lagi Quran. Karena Anda di framing untuk masuk ke satu ideologi tertentu. Makanya dulu saya pernah mengusulkan ke Kementerian Agama untuk bikin Quran barcode. Quran barcode itu. Iya, jadi di barcode masuk ke kitab-kitab tafsir yang itu sudah ada di satu website. Sehingga pemahaman Anda tentang satu ayat itu dari berbagai ideologi, sehingga Anda bisa baca, bisa memilih Anda mau yang mana yang menurut Anda paling benar. Anda bisa menghitung secara logis mana yang mau Anda ambil. Nah itu baca maknanya aja, baca tafsirnya. Anda lebih baik baca tafsir satu ayat daripada baca terjemahan satu Quran. Serius. Kan sekarang link-link tafsir itu banyak sekali. Banyak sekali lah. Khususnya yang ilegal itu banyak. Nah itu nanti saya bertanya, boleh enggak gitu? Bacakan. Nah itu, maka Ashabul A'raf, ada bukit namanya Al-A'raf nanti di akhirat. Nah orang yang pahala dan dosanya 50-50 itu akan masuk surga, tapi terakhir dia ditaruh di Ashabul A'raf, ditaruh di Gunung A'raf itu. Mereka disebut Ashabul A'raf. Jadi nongkrong di sana sampai semua sudah selesai, baru di terakhir. Nah siksaannya dia nunggu itu. Dan kayaknya nunggu itu repot, karena Anda akan nunggu seperti Anda sedang sakit gigi nunggu giliran dokter gigi gitu. Sakit banget. Jadi kira-kira mekanismenya seperti apa? Mekanismenya gak ada perhitungan lagi. Itu terserah kepada Gusti Allah gitu. Karena rahmat itu kan kunci masuk surga dan tidak masuk surga itu rahmat. Maka terserah Gusti Allah, gak ditimbang. Karena itu kalau ditimbang itu gak bisa kok. Apalagi model kalian ini sholat. Apanya yang mau ditimbang? Nimbang dosanya, Beb. Iya makanya. Anda sholat subuh jam 6:30 itu apanya yang mau ditimbang? Apa yang Anda pedekan dari amal Anda gitu? Sholat Anda itu kan wadah gak pernah fokus pasti. Anda dapat tips dari Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, kalau Anda kehilangan barang, sholatlah. Pasti ketemu. Kenapa? Karena setan tidak akan membiarkan Anda khusyuk. Anda disogok dengan setan, tuh barangnya ada di sana. Sholat Isya 3 rakaat barangnya di sana. Oh iya, ya sudah berhenti gitu. Saya pernah ketemu orang itu dengan bangga, cara mendapatkan inspirasi adalah dengan sholat katanya. Setan katanya. Itu gangguan setan, inspirasi dalam sholat itu gangguan setan. Anda itu sudah kesetanan, bego lagi. Kan aneh gitu. Nah jadi maka siksaannya itu adalah tadi menunggu itu yang menyebabkan. Dan Allah ya tergantung, Allah akan memasukkan surga siapa yang Allah suka, dan tidak memasukkan surga siapa yang Allah tidak suka. Itu ada pada Allah hak prerogatifnya. Karena itu memang secara administratif orang non muslim itu tidak di surga. Tidak di surga. Kenapa saya bilang tidak di surga? Karena itu kata Nabi. Nabi itu kepada orang yang pasti masuk surga gak pernah bilang masuk neraka. Orang yang pasti masuk neraka gak pernah Nabi neraka-nerakain. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut saya masuk surga. Wa man asani, siapa yang gak ikut saya. Anda kalau belajar mafhum mukhaladah dalam logika, sebaliknya itu berarti dakhalan nar, masuk neraka. Tapi Nabi kita bilang man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang gak ikut saya ya udah gak ikut saya. Orang yang pasti masuk neraka, Nabi gak neraka-nerakain. Jadi kalau ada orang neraka-nerakain orang yang belum pasti masuk neraka, maka kata Nabi, neraka itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang menuduh kafir saudaranya sendiri, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi itu terserah Allah. Orang non muslim itu memang secara
teologis, secara administratif tidak masuk surga. Tapi apakah benar tidak masuk surga? Siapa yang tahu? Ya. Gak ada. Itu terserah Allah. Allah mau masukkan ke surga. Dan urusan surga, saya saran Anda kalau doa jangan minta surga yang tinggi-tinggi. Tip. Iya, Anda bayangkan masuk surga bersama Mbah Hasyim Asy'ari gitu. Anda pasti akan menyia-nyiakan 7 bidadari yang dikasihkan. Iya, masa ada Mbah Hasyim Anda mau aneh-aneh kan? Akhirnya ya di surga Anda dapat tempat duduk enak, duduknya tetap di bawah lagi gitu. Karena ada Mbah Hasyim gitu. Jadi Anda itu biasa aja lah jadi orang itu. Gak usah sok-sokan mau gimana-gimana gitu. Ittaqullah famastamta'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Masih belum mampu ini ya sudah. Ya. Tuluslah dalam beragama. Jangan teman saya udah berkerudung, jreng saya harus berkerudung juga. Enggak, tuluslah beragama itu santai aja. Ya. Jalani itu. Orang kafir itu adalah orang yang menutup hati dan pikirannya. Kafir itu artinya cover buku. Atau kalau gampangnya kafir itu kiper. Anda tahu kiper? Kipernya sepak bola itu. Iya, kafir itu kiper. Kiper itu kan nutup gawang. Nutup gawang kerjanya. Nah, jadi kafir itu kalau Anda menutup pikiran dan hati Anda dari kebenaran. Tapi kalau Anda enjoy aja mencari kebenaran, pelan-pelan, istiqomah, itu maka Anda dalam keadaan apapun mati, itu mati dalam kebaikan. Karena Anda termasuk ahlil fitr, orang yang berada dalam fitrah Anda sebagai manusia. Jadi santai aja beragama itu, ikuti alurnya. Jangan tiba-tiba Anda jreng gitu, tiba-tiba ya ahi gitu. Enggak, santai aja gitu. Gak usah gimana. Bertakwalah semampu Anda. Ada anak muda itu pernah datang ke Nabi Muhammad menyelidiki. Nabi ini kalau puasa gak pakai masih makan sahur dan makan buka. Agar saya bisa lebih mulia dari Nabi Muhammad, saya puasa tanpa makan dan tanpa sahur. Akhirnya bukan imannya yang naik, tapi asam lambungnya. Jadi Anda santai aja tuh dalam beragama itu, jangan terlalu yang di luar batas kemampuan Anda. Santai aja gitu. Yang penting Anda ikhlas tulus menjalani, dan yang terpenting milikilah satu amal pengetuk pintu rahmat Allah. Di luar yang wajib. Jangan, Bib, saya memiliki amal pengetuk pintu rahmat Allah. Apa? Sholat subuh. Apaan? Emang sholat subuh itu kewajiban, bukan? Maksud saya punya lah. Ada seorang dari Bani Ansar diselidiki oleh Usamah bin Zaid karena dia diprediksi oleh Nabi Muhammad masuk surga. Kemudian diselidiki, ternyata amalannya biasa. Kecuali setiap mau tidur dia memaafkan siapa saja yang menjadi haters dia. Itu yang menjadi pengetuk pintu rahmatnya Allah. Jadi Anda milikilah satu amalan, tarekat, suluk untuk mi'raj kepada Allah. Apa misalnya setiap Jumat Anda ngasih apa gitu, atau Anda selalu tersenyum, atau Anda selalu membahagiakan orang lain. Pokoknya punya amal yang sekiranya Gusti Allah itu segan untuk memasukkan Anda ke neraka. Milikilah amal itu sebagai kebanggaan bagi Anda di akhirat kelak. Milikilah amal untuk mengetuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya.